Hingga Kamis malam, bentrokan antara ratusan warga dan aparat gabungan masih berlangsung di ujung jembatan 4 Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Warga terus melawan meskipun tembakan gas air mata terus dilepaskan. Bentrokan terjadi sejak Kamis siang. Pukulan kayu dan lemparan batu dibalas dengan tembakan gas air mata dan water cannon. Warga juga sempat memblokade jalan ketika petugas akan memasang patok tata bata. Aksi ini dipicu warga yang menolak direlokasi imbas rencana pembangunan kawasan wisata dan pabrik kaca di Pulau Rempang dan Pulau Galang. Akibat bentrok ini, sejumlah siswa SMPN 22 Tanjung Kertang pingsan karena terkena gas air mata. Kamis 7 September 2023 mungkin akan menjadi ingatan yang panjang bagi warga Rempang. Pagi itu, aparat keamanan merangsek ke kampung-kampung. Protes warga atas proyek Rempang Eco City dibalas dengan tembakan gas air mata. Anak-anak Rempang juga tak luput dari kebrutalan aparat. Di tengah proses belajar, tiba-tiba lingkungan sekolah diberondong gas air mata. Setidaknya ada 11 murid yang harus mendapat perawatan. Tapi ini belum seberapa. Luka Rempang sepertinya akan masih berlanjut. Pergantian rezim berkuasa agaknya tak menyurutkan ambisi untuk meneruskan proyek Rempang Eco City. Saya Asri Widayati dalam Insight Transparansi Internasional Indonesia. Dari namanya, Rempang Eco City diklaim sebagai proyek hijau yang ramah lingkungan. Proyek ini menjadi simbol transisi menuju ekonomi hijau melalui industri panel surya dan investasi skala raksasa. Namun, di balik janji pembangunan itu, kehidupan masyarakat adat dan tempatan di Pulau Rempang justru menghadapi ketidakpastian. Hingga saat ini, penggusuran warga masih terus berlangsung. Seringkali dibungkus dengan eufemis seperti relokasi, pergeseran, hingga transmigrasi lokal. Penolakan warga tentu tak sebatas mempertahankan tanah, tapi lebih dari itu, perjuangan ini adalah soal mempertahankan ruang hidup yang telah mereka warisi turun-temurun. Negara harusnya lebih memahami, Pulau Rempang bukan lahan kosong, melainkan ruang sosioekologis yang kompleks, tempat ekosistem mangrove, pesisir, perikanan, pertanian, hingga warisan budaya yang saling menopang kehidupan masyarakat. Lalu, bagaimana mungkin proyek Rempang Eco City bisa disebut layak bagi kesinambungan hidup manusia, apalagi lingkungan? Rempang menjadi potret bagaimana kebijakan transisi energi yang erat dengan klaim pembangunan hijau dijalankan tanpa keadilan. Jargon ekonomi hijau hanya sebatas pemanis, padahal menyingkirkan masyarakat yang justru paling menjaga lingkungan. Proyek yang disebut hijau justru menciptakan krisis ekologis dan sosial. Nilai ekonomi ruang hidup masyarakat Rempang tentu jauh lebih besar daripada keuntungan investasi. Ini bukan sekedar konflik lahan, tapi konflik nilai antara logika kapital dan keberlanjutan hidup manusia. Transisi energi sejati harus menempatkan manusia dan ekosistem sebagai pusat, bukan korban. Buku putih Valuasi Kerusakan Rempang Eco City menyajikan data yang lebih kredibel dibandingkan dengan klaim pemerintah melalui analisis dampak lingkungan atau AMDAL dari proyek Rempang Eco City yang mendaku sebagai proyek pembangunan hijau yang ramah lingkungan. Riset ini menyajikan data bahwa nilai taksiran total yang diperoleh dalam satu rumah tangga mencapai angka Rp32.272.223 per bulan. Nilai ini jauh lebih besar dari klaim pemerintah yang hanya sebesar Rp3 juta per bulan. Angka ini mencerminkan kontribusi langsung dan tak langsung dari sumber daya dan aktivitas penghidupan masyarakat pesisir terhadap ekonomi rumah tangga, terutama dari sektor perikanan yang mencerminkan kekayaan hayati wilayah pesisir telah menjadi sumber utama penghasilan masyarakat. Lebih dari itu, pendekatan kebijakan pembangunan seringkali hanya fokus pada keuntungan finansial jangka pendek, tanpa memperhitungkan biaya lingkungan atau environmental charge jangka panjang, termasuk juga kerusakan lingkungan, pencemaran, kemerosotan lingkungan, pengelolaan lingkungan, pemulihan, dan konservasi.
Kajian dari masyarakat sipil menemukan hasil valuasi ekonomi juga menyasar potensi nilai kerugian lingkungan yang mencapai angka 109 juta rupiah per bulan per rumah tangga. Nilai ini sangat besar, sehingga mencapai 3 kali lipat dari pendapatan warga. Warga dihadapkan kemungkinan buruk berlapis jika proyek ini tetap dipaksakan. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan, Rempang Eco City memperlihatkan wajah pembangunan yang merampas ruang hidup dan melemahkan ekosistem yang menopang kehidupan masyarakat. Dengan hasil riset valuasi ekonomi ini semakin menegaskan bahwa biaya sosial ekologis proyek jauh lebih besar dibanding manfaat ekonominya. Lalu, apakah proyek yang hanya menginduk pada kebutuhan elit politik, oligarki, dan segelintir kalangan akan tetap dilanjutkan? Presiden Prabowo tentu dapat membaca kajian ini secara lebih komprehensif dan menjadikannya sebagai basis kebijakan untuk segera menghentikan proyek Rempang Eco City dan memulihkan hak-hak warga yang telah dirampas.